Halo, selamat siang pemirsa. Debat Capres kedua akan berlangsung Minggu 7 Januari mendatang. Mendekati tanggal debat, para capres tetap bersemangat kampanye menyapa warga. Kabar tersebut bersama informasi seputar pemilu lainnya akan kami hadirkan dalam Kabar Pemilu selama 1 jam ke depan. Bersama saya Sira Safira, inilah Kabar Pemilu. Kami kabarkan, Anda putuskan. Pemirsa, isu netralitas ASN kembali menjadi sorotan publik setelah Satpol PP Garut mengunggah video dukungan untuk Gibran Rakabuming Raka. Kali ini giliran ASN Pemkot Bekasi yang dinilai tidak netral karena berfoto sambil memamerkan baju bola bernomor punggung 2. Inilah foto para aparatur sipil negara di lingkungan Pemda Kota Bekasi yang berfoto dengan menunjukkan nomor punggung 2 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi pada 29 Desember 2023 lalu. Foto tersebut kemudian viral dan menuai polemik. Pasalnya dalam foto tersebut, para ASN yang didominasi oleh camat sekota Bekasi memamerkan kaos bernomor punggung 2 itu dianggap sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap salah satu paslon dalam Pilpres 2024. Namun tudingan tidak netral itu dibantah oleh PJ Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad. Menurutnya tidak ada unsur kesengajaan terkait foto dengan kaos nomor punggung 2. Gani menjelaskan baju bola itu disiapkan oleh pihak Bank Jabar sesuai jumlah tim yang bertanding. Masing-masing tim mendapat baju dengan nomor punggung 1 hingga 25 yang ditumpuk sesuai urutan. Sebelum foto baju bernomor punggung 1 sudah diambil oleh kiper, sehingga ditumpukan paling atas adalah baju nomor punggung 2. Melakukan foto bersama, terus para camat mengambil kaosnya di meja yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, otomatis yang terambil itu adalah kaos dengan nomor punggung 2. Nah, pada saat melakukan pemotretan juga perlihatkan jangan ininya nama kecamatannya. Di belakang itu ada masing-masing nama kecamatan. Nah, begitu ada yang membalikan, ternyata nomor urutnya terfoto 2 gitu. Karena memang itu urutan yang disusun rapi di dalam plastik, masih di dalam plastik semua. PJ Wali Kota Bekasi menegaskan para ASN Pemkot Bekasi tidak mendukung salah satu paslon. Namun ia tetap melakukan evaluasi atas kejadian ini dan siap disanksi oleh Bawaslu jika terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurul Fatia, menjelaskan pihaknya telah menerima laporan soal dugaan ketidaknetralan ASN Pemkot Bekasi. Bawaslu akan melakukan rapat pleno internal untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran. Yang dilaporkan yaitu dugaan ketidaknetralan dari camat dan juga ada juga dari pemerintah kota seperti itu. Yang dilaporkan siapa Bu? Siapa aja Bu kalau dari pengaduan itu? Ada sekitar 12 orang yang dilaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Itu apa aja Bu, camat apa siapa aja Bu, bisa dirinci? Ya belum nanti karena melalui mekanisme pleno dan salah satunya itu ada camat yang dilaporkan. Ada sekitar 11 camat yang dilaporkan. Menurut Bawaslu, para ASN harus ingat dengan fakta integritas yang sudah disepakati, sehingga bisa lebih bijak dalam melakukan tindakan yang bisa memicu kontroversi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Untuk mengabarkan bagaimana perkembangan terbaru mengenai isu netralitas ASN yang kembali menjadi sorotan publik karena berfoto sambil memamerkan baju bola bernomor punggung 2, kami akan mengajak Anda bergabung bersama dengan Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Ibu Vidya Nurul Fatia. Selamat siang, bagaimana sebenarnya hasil dari rapat pleno soal isu netralitas ASN ini? Ya baik, selamat siang Mbak Sera, terima kasih. Ya, pada hari ini kami sudah melakukan rapat pleno terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN yang sudah masuk laporannya, laporan nomor 15 pada hari Selasa kemarin sudah masuk dan juga
menurut Perbawaslu ya di nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan pelanggaran, tentu kita harus melalui mekanisme pleno. Sudah hadir dan juga bersama 5 komisioner Bawaslu Kota Bekasi kita melakukan tentunya mekanisme pleno untuk membahas dan juga tentunya untuk mengkaji, memutuskan, dan sudah kita putuskan melalui mekanisme pleno yaitu memang untuk diregistrasi terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN. Seperti itu, Mbak Sarah. Iya, apakah para ASN ini sudah dimintai keterangannya dan diminta klarifikasinya ataupun penjelasannya? Ya, baik. Jadi untuk update-nya yang terbaru tentu ini kan baru siang hari ini kita melakukan ya kajian plenonya dan juga hasilnya bersama. Kita akan tentunya melakukan pemanggilan terlebih dahulu yaitu klarifikasi untuk pelapor dan juga saksi. Seperti itu, Mbak. Iya. Jika memang sudah ada ketetapan begitu, artinya akan ada sanksi apa yang diberikan kepada para ASN yang terpampang nyata begitu fotonya? Ya, baik. Seperti ini, jadi kita tidak bisa langsung memutuskan terkait sanksi yang akan diberikan, tentu harus melalui mekanisme. Ada peraturannya, yaitu juga melalui mekanisme Perbawaslu, kita terlebih dahulu memanggil untuk pelapor dan juga saksi. Nah, nanti hasil dari klarifikasi, tentunya hasil dari keterangan yang diberikan oleh pelapor dan saksi akan kami tindaklanjuti, akan kami kaji lebih mendalam bersama dengan pimpinan Bawaslu Kota Bekasi secara kolegial begitu. Ibu Vidya, tapi bagaimana dengan kriterianya begitu dari kasus-kasus pelanggaran atau tidak netralnya ini, ada klasifikasinya tidak? Hukumannya akan seperti apa? Ya, tentu nanti akan kami kaji, kami tindaklanjuti lebih dahulu. Nah, memang kalau terkait untuk hukuman, kalau kita merujuk kepada Bawaslu sendiri, itu kan kami melalui Undang-Undang Pemilu ya, melalui Perbawaslu tentunya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nah, di sini jika ditemukan, jika terbukti melanggar, ini masih dugaan ya Mbak sejauh ini, karena kami juga belum melakukan pemanggilan kepada terlapor. Jadi kita memanggil pelapor dan saksi terlebih dahulu. Jika nanti memang terbukti bersalah, dan nanti itu kan harus kami lihat terlebih dahulu, ada kajian mekanisme plenonya. Apakah ini murni netralitas terkait netralitas ASN pelanggaran, ataukah ada unsur pidananya? Tentu ini harus dibedakan. Jika memang terbukti melanggar netralitas ASN, tentu nanti akan kami rekomendasikan kepada kode etik ASN ya, KASN, kepada lembaga etik ASN itu sendiri. Baik, terima kasih Ibu Vidya Nurul Fathia, Ketua Bawaslu Kota Bekasi sudah bergabung bersama kami di Kabar Pemilu. Selamat sore. Sama-sama, selamat sore. Pemirsa, mendekati debat Capres-Cawapres ketiga akhir pekan mendatang, Komisi Pemilihan Umum menegaskan penetapan media penyelenggara untuk menyiarkan debat sudah dilakukan secara terbuka. KPU pun menepis kekhawatiran sejumlah pihak soal netralitas dalam pelaksanaan debat nanti. Komisi Pemilihan Umum KPU akan menyelenggarakan debat Capres kedua hari Minggu 7 Januari 2024 mendatang di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Debat Capres kedua itu akan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik, dan akan disiarkan oleh MNC Group sebagai penyelenggara yang ditunjuk KPU. Menuju debat Capres kedua itu, suara miring menggema. Diketahui MNC Group dengan beberapa stasiun televisi yang dinaunginya dimiliki grup bisnis yang sama di bawah kepemimpinan Haritanu Sudibyo. Indonesia, saya, kita semua. Sedangkan Haritanu Sudibyo tidak lain adalah Ketua Umum Partai Perindo dan juga menjadi pendukung salah satu pasangan calon. Dikhawatirkan saat debat Capres kedua nanti muncul masalah, baik dalam pelaksanaan maupun setelahnya. Mengingat kemana arah dukungan politik media MNC begitu kasat mata. Menyikapi kekhawatiran ini, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, percaya KPU selalu membuat keputusan yang terbaik.
Untuk itu saya rasa balik lagi keputusan ada di KPU. Cuma saya mengatakan itu kan nanti yang ditonton itu kan langsung adalah apa yang ada di sana. Dan tidak ada apapun yang istilahnya kreativitas apapun. Kita bisa lihat dari debat-debat sebelumnya, ini adalah bagian daripada pelaksanaannya aja, penyelenggaraannya. Dan di situ KPU ada di situ, Bawaslu ada di situ, semuanya ada di situ. Jadi saya rasa kita kembalikan pada KPU dan kami percaya KPU bisa memutuskan yang terbaik untuk yang namanya pemilu kita ini. Pada kesempatan berbeda, KPU juga angkat bicara, menepis kekhawatiran soal netralitas dalam pelaksanaan debat Capres kedua nanti. Sebab sebelumnya seluruh media penyelenggara yang diundang untuk menyiarkan debat Capres maupun Cawapres ini sudah duduk satu meja dan bermufakat. Nah kalau itu sebaiknya tanya ke CNN juga, karena gini kan Kompas, BTV, kemudian Transcorp itu penyelenggara debat kedua. Nah semua media penyelenggara yang kami undang untuk menyiarkan pelaksanaan debat baik 1, 2, 3, 4, dan 5 duduk satu meja membahas persoalan ini bersama-sama dan membagi peran masing-masing. Saya kira di situ. Menatap debat Capres kedua nanti tidak ada perubahan terkait format pelaksanaan debat. MNC Group sebagai media penyelenggara debat tersebut juga disebutkan telah siap. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, gaya belusukan menjadi salah satu cara bagi capres-cawapres untuk mendekati masyarakat. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kabar Pemilu. Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye di Ciamis, Jawa Barat. Kedatangan Anies di Ciamis disambut antusias ribuan pendukungnya. Usai berkampanye di Sumatera Barat pada Rabu kemarin, Kamis pagi, Anies melanjutkan kampanye di Ciamis, Jawa Barat. Ribuan warga langsung menyambut kedatangan Anies di Islamic Center Ciamis. Anies pun sempat kesulitan untuk memasuki lokasi acara karena banyaknya warga yang hadir di lokasi. Warga berusaha mendekati Capres nomor urut 1 itu untuk bersalaman dan foto bersama. Dalam pidatonya, Anies kembali mengusung tema perubahan dan mengajak warga untuk memilih pasangan Anies Caimin untuk perbaikan ekonomi dan reformasi hukum. Semangat untuk perubahan. Praktek korupsi dibiarkan longgar dan sekarang sudah mulai banyak yang menyadari ya perubahan itu bukan cuma soal ekonomi, perubahan itu tentang mengembalikan marwah kehidupan bernegara di tubuh kita. Sementara itu, disinggung soal debat Capres 7 Januari mendatang, Anies menyatakan kesiapannya. Dalam kampanyenya di Ciamis kali ini, selain didampingi oleh istrinya, Anies juga ditemani oleh petinggi Partai Keadilan Sejahtera. Usai menemui warga Ciamis, Anies melanjutkan kampanye di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto belayat ke rumah duka almarhum Rizal Ramli. Bagi Prabowo, Rizal Ramli merupakan sahabat yang punya idealis. Menteri Pertahanan yang juga calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melayat ke rumah duka Rizal Ramli. Prabowo menyampaikan doa dan turut berbelasungkawa atas berpulangnya ekonom Rizal Ramli. Bagi Prabowo, Rizal Ramli merupakan seorang sahabat yang berintelektual dan idealis, yang banyak menyumbangkan pemikiran-pemikiran cemerlang untuk kemajuan bangsa Indonesia. Meskipun sering memiliki arah politik dan pemikiran yang berbeda, Prabowo menyatakan tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Sahabat saya, beliau seorang intelektual, seorang teknokrat, seorang aktivis yang idealis, ya. Banyak pemikiran beliau yang baik. Hanya kadang-kadang beliau waktu itu ya mungkin kurang sabar dan walaupun kita tetap bersahabat, tapi waktu itu kita
memilih jalan yang berbeda. Ya. Dengan idealisme beliau, mungkin beliau ingin perbaikan cepat. Tapi kita hargai, kita saling menghormati. Ya. Prabowo juga mengaku bertemu Rizal Ramli terakhir kali pada bulan September tahun lalu di momen perayaan ulang tahun Luhut Panjaitan. Dari Jakarta, Rita Zega, Lukman, TV One mengabarkan. Calon Presiden Ganjar Pranowo turun ke sawah untuk menyerap aspirasi dari petani di Blora, Jawa Tengah. Untuk menopang kehidupan petani, calon presiden nomor urut 3 menjanjikan program kartu tani jika nanti terpilih menjadi presiden. Kami hadirkan informasi lainnya, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar hari ini berkampanye di lokasi tertentu dan nanti kita juga akan mengupdate sejumlah lokasi di mana para capres-cawapres ini belusukan ataupun melakukan kampanye. Dan kita ke informasi selanjutnya, gaya belusukan menjadi salah satu cara bagi capres-cawapres untuk semakin dekat dengan masyarakat. Lalu benarkah belusukan menjadi ciri khas capres tertentu yang tidak boleh dilakukan pasangan capres-cawapres lain? Hasto Kristianto tak henti mengomentari semua tindak tanduk Prabowo Subianto. Sekjen PDI Perjuangan ini seakan ingin membuka mata pemilih bila sosok Prabowo bukanlah Joko Widodo. Termasuk ketika Prabowo terlihat belusukan menyapa warga Cilincing, Jakarta Utara. Hasto berujar jika gaya belusukan adalah milik banteng. Belusukan merupakan ciri khas Joko Widodo yang kini dilanjutkan Ganjar Pranowo. Kalau kemudian Pak Jokowi itu terkesan di belakang Pak Ganjar datang ke Jawa Tengah, lalu Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah, ya sebagaimana kata Pak Ganjar itu bagus, karena yang memang bisa belusukan adalah Pak Ganjar dan Pak Jokowi. Pak Prabowo kan tidak bisa belusukan, jadi akhirnya rakyat bisa melihat bagi Republik ini pemimpin nasional yang bergerak cepat, yang bisa belusukan itu Pak Jokowi dan Pak Ganjar dan Pak Jokowi. Dan belusukan ini tidak bisa diwakilkan. Belusukan ini merupakan cermin komitmen kepemimpinan untuk turun ke bawah. Sentilan Hasto ini pun dibalas kubu Prabowo. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menilai pernyataan Hasto itu adalah bentuk kepanikan. Menurut Nusron, belusukan tak bisa dimonopoli banteng. Semua orang dapat belusukan, tapi tak semua bisa berpenampilan gemoy seperti Prabowo Subianto. Nah, waktu itu sudah pernah saya jawab kan, kalau belusukan itu hanya miliknya PDIP, maka sebaiknya Kamus Besar Bahasa Indonesia diubah kan, menjadi KBPB. Kan dulu kan Kamus Besar Bahasa Indonesia kan, diubah menjadi Kamus Besar Bahasa Banteng, itu kan kayak gitu waktu itu saya bilang. Ya ini adalah ungkapan orang yang lagi bingung, ungkapan orang yang lagi panik. Ya nggak apa-apa dia menyampaikan seperti itu, tapi menurut saya semua orang itu bisa belusukan, semua orang itu berhak untuk belusukan. Tersisa sebulan lebih masa kampanye. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden memang getol berebut hati rakyat. Berbagai gaya kampanye dijalani. Di setiap kunjungan, Anies Baswedan membuka ruang diskusi. Begitu pula Muhaimin Iskandar yang kini rajin mendatangi kelompok nelayan dan petani. Prabowo Subianto terus bersafari ke kantong-kantong santri menyapa pendukung. Sementara Gibran Rakabuming Raka terlihat banyak mendengar keluh kesah dan kebutuhan rakyat. Ganjar Pranowo menginap di rumah warga, hadir di forum-forum anak muda. Sedangkan Mahfud MD menemui ulama di tengah tugasnya menjadi Menko Polhukam. Tim TV One mengabarkan. Kabar pemilu segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, menjelang debat ketiga akhir pekan ini, para capres terus melakukan kampanye ke daerah-daerah. Caimin, Cawapres nomor urut 1 berkunjung ke Garut, Jawa Barat.
Kemudian Prabowo Subianto datang ke kantor PWI Jakarta, sedangkan Ganjar Pranowo melakukan kunjungan ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kita akan mengajak Anda untuk bergabung dengan reporter kami yang akan mengabarkan agenda para capres dan cawapres pada hari ini. Pertama kita akan menuju ke Yohanes Leonardo yang akan mengabarkan agenda dari Muhaimin Iskandar di Garut, Jawa Barat. Ardo. Ya baik. Selamat siang Sira dan juga pemirsa Kabar Pemilu. Memang benar sekali saat ini kami berada di Garut, Jawa Barat bersama dengan calon wakil presiden Republik Indonesia nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang pada hari ke-37 dan hari ke-38 ini menyusuri Provinsi Jawa Barat untuk melakukan kampanye jelang Pilpres 2024. Lantas kemudian apa saja agenda ataupun juga isu yang dibawa dalam kampanye hari ke-38 ini? Kita sudah bergabung dengan Gus Muhaimin Iskandar. Selamat siang Gus. Selamat siang. Caimin, boleh disampaikan terkait agenda dari kampanye hari ke-38 ini seperti apa, Cak? Ya, alhamdulillah hari ini kita mulai pagi bertemu para kiai, para ulama se-Kabupaten Garut. Luar biasa, beliau-beliau para ulama yang ada di Garut sudah dari awal. Mereka meskipun belum pernah ketemu saya, belum pernah ketemu Mas Anies, belum pernah ketemu dengan para kiai-kiai ulama di Jawa Timur, CKI, tapi beliau-beliau sudah sangat kuat bekerja dan bersemangat menangkan amin. Bahkan beliau-beliau punya argumen-argumen spiritual dan argumen-argumen Qur'ani yang sangat kuat. Saya bersyukur lebih dari 1.000 ulama telah memberikan kerja kerasnya untuk kemenangan amin di Kabupaten Garut. Lalu dilanjutkan siang tadi bertemu para kiai-kiai yang kedua, agenda yang kedua kita ketemu dengan para petani Serikat Petani Pasundan SPP yang sudah puluhan tahun mereka berjuang mendapatkan hak tanah yang diperebutkan dengan perhutani maupun PT Perkebunan. Mereka sudah menggarap turun-temurun tapi hak penggunaan lahan belum mendapatkan surat sama sekali. Sehingga setiap saat rawan digusur oleh perhutani maupun oleh PTP. Sebagian berhasil, sebagian masih terus membutuhkan perjuangan dan mereka menitipkan perjuangan mendapatkan hak tanah itu melalui kekuatan yang selama ini konvensional, kementerian, pemerintah daerah, tapi gagal. Mereka menitipkan hanya melalui presiden dan wakil presiden akan dimenangkanlah hak-hak penggunaan tanah. Dan itu memang visi misi Amin, di mana Amin punya tekad land reform, pembagian hak atas tanah yang selama ini dikuasai oleh segelintir orang maupun dikuasai oleh PTP dan oleh negara yang tidak bermanfaat, bahkan terlantar. Cak, artinya tadi pagi Caimin bersowan gitu ya, berkampanye di hadapan para kiai, lalu tadi siang dengan Serikat Tani. Artinya Cak, dan semalam juga sempat berdiskusi dalam agenda bertajuk Selepet Imin bersama para pemuda di Kota Garut. Lalu kemudian isu-isu apa saja, apakah hanya terbatas dalam sektor pertanian dan juga kemudian generasi muda, atau apa saja sebenarnya isu yang terkhusus untuk Provinsi Jawa Barat sendiri? Ya, hampir sama di berbagai kabupaten dan provinsi di tanah air. Para konstituen, para pendukung dan juga para yang belum mendukung Amin, mereka memiliki beberapa tuntutan. Yang pertama pengangguran yang semakin merajalela di mana-mana. Kedua nasib petani yang puluhan tahun diabaikan. Lalu ketiga kota Garut yang tidak memberikan kenyamanan buat berkarir karena keterbatasan berbagai akses untuk bisa tumbuh dan berkembang di Kabupaten Garut. Juga muncul tuntutan yang kuat agar pendidikan sekolah yang terutama mayoritas ada hampir 1.000 pesantren di Garut dengan fasilitas yang sangat terbatas, dengan kurikulum yang perlu sentuhan oleh pemerintah. Intinya bahwa pendidikan menjadi prioritas masyarakat Garut agar akses pendidikan tidak jauh-jauh untuk bisa tumbuh dan berkembang. Salah satu cara kita tumbuhkan kota Garut menjadi kota pendidikan, menjadi kota ramah anak, menjadi kota ramah pekerjaan, workable, akses pekerjaan yang baik, internet yang cepat akan kita wujudkan kalau Amin menang nanti. Oke, berarti optimis ya Gus ya di Provinsi Jawa Barat memenangkan Amin? Sangat optimis saya sejak dari Bandung, kemudian Majalengka, Garut dan Tasikmalaya
semuanya gairahnya luar biasa dan kita yakin Amin menang di Jawa Barat. Baik, terima kasih Caimin, selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya, pemirsa dan juga Sira, memang benar sekali saat ini juga kemudian Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar akan kembali melanjutkan kampanye di hari ke-38 di Garut, Jawa Barat. Sementara demikian yang dapat kami kabarkan, kembali ke Anda di studio, Sira. Yohanes Leonardo mengabarkan langsung dari Garut, Jawa Barat mengenai kegiatan dari Cawapres nomor urut 1. Lalu bagaimana dengan kegiatan dari Capres nomor urut 2? Ada rekan kami Felicia Melinda yang akan mengabarkan kegiatan Prabowo Subianto di kantor PWI. Felicia. Ya, Sira dan juga pemirsa, setelah tadi malam melayat ke rumah duka dari mantan Menko Maritim Rizal Ramli, hari ini calon presiden nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Maju yaitu Prabowo Subianto baru saja menghadiri undangan diskusi bersama dengan Persatuan Wartawan Indonesia di Gedung Dewan Pers Kebonsiri, Jakarta Pusat. Prabowo hadir tepat pada pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, yang mana kedatangannya ini lebih cepat dari yang telah dijadwalkan sebelumnya, yaitu tepat pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan Prabowo sendiri saat ini sudah meninggalkan gedung pers, tepatnya pada pukul 13.38 waktu Indonesia Barat. Dan dalam pertemuannya dengan Persatuan Wartawan Indonesia, Prabowo sedikit memberikan pidato mengenai kebangsaan, kenegaraan, hingga ekonomi. Ia mengatakan bahwa kemerdekaan sejati ialah di mana bangsa atau masyarakat hidup secara layak dan juga aman dari kemiskinan, dan juga menurutnya untuk pembangunan bangsa ini sendiri memerlukan waktu yang cukup panjang, puluhan hingga ratusan tahun dan tidak instan. Selain itu pemirsa, ia juga memaparkan 3 visi misinya dan juga tujuannya jika nanti dirinya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia bersama dengan pasangannya yaitu Gibran Rakabuming Raka. Yang mana 3 visi misi ini mengedepankan atau berfokus pada pendidikan, kesehatan dan juga ekonomi. Dari 3 visi misi tersebut ialah seperti pemberian makanan yang bergizi kepada anak Indonesia, kemudian juga protein susu untuk mencegah stunting kepada anak Indonesia, kemudian juga ada peningkatan prestasi akademis untuk anak Indonesia, serta penyerapan hasil tanah petani lokal, dan juga nantinya memastikan bahwa petani-petani lokal hasil panennya dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Selain itu juga pemirsa, setelah ia memaparkan 3 visi misinya, ia juga sedikit memaparkan tentang 3 buku karyanya yang secara garis besar membahas tentang falsafah dan juga nilai hidup yang ia anut, kemudian juga latar belakang dirinya, serta pemikiran dan juga pengalaman pribadinya. Dan rencananya pemirsa, setelah dari Gedung Dewan Pers ini, ia akan bertandang ke Istana Bogor untuk menemui Presiden Joko Widodo. Namun kami masih mengonfirmasi lebih lanjut mengenai ini, apakah nantinya agenda yang akan dilaksanakan di Istana Bogor bersama Presiden Joko Widodo. Demikian Sira, kembali kepada Anda di studio. Baik, Felicia Melinda mengabarkan bagaimana kegiatan dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Lalu bagaimana dengan kegiatan ataupun safari politik yang dilakukan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan disampaikan rekan kami Agung Wibowo di Blora, Jawa Tengah. Agung. Siva dan pemirsa TV, perlu kami sampaikan yaitu kegiatan calon presiden nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo tadi pagi sekitar pukul 10 melakukan kunjungan di Kabupaten Blora, tepatnya di Desa Kutukan, Kecamatan Randubelatung, Kabupaten Blora, di mana kunjungan Bapak Ganjar Pranowo ini bahkan ikut terjun langsung ke sawah menemui para petani dan menyempatkan juga ikut menaburkan pupuk dengan para petani. Di situ Pak Ganjar Pranowo juga sempat melakukan dialog pada para petani, yaitu kaitannya dengan saat ini keluhan para petani yaitu kelangkaan pupuk. Usai menyapa petani di persawahan, Ganjar juga melakukan pertemuan di salah satu rumah warga yaitu di Desa Kutukan, Kecamatan Randubelatung, Kabupaten Blora. Ganjar disambut sangat antusias oleh ribuan warga di situ,
dan sempat melakukan beberapa dialog dengan warga, dan Ganjar juga menawarkan yaitu program pemutihan utang kepada para petani, di mana petani dalam dialog tersebut juga menyampaikan bahwa banyak petani di Blora Jawa Tengah yang saat ini juga terlilit utang kur dan sulitnya terkait pupuk. Usai melakukan dialog dengan para petani, juga Ganjar melanjutkan kegiatannya, yaitu melakukan dialog bersama ribuan petani, juga melakukan pertemuan dengan para tim relawan, yaitu di posko pemenangan Ganjar di wilayah Kabupaten Blora, di mana di situ dalam pertemuan dilakukan secara tertutup, dan usai melakukan pertemuan Ganjar juga menyampaikan bahwa pertemuan tersebut yaitu menyampaikan beberapa program yaitu Ganjar Mahfud, dan mengajak untuk masyarakat cara memilih dan mencoblos. Demikian sih Pak dari Blora. Informasi langsung dari Blora, Jawa Tengah mengenai kegiatan dari Capres nomor urut 3. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Pemirsa, survei terbaru yang dirilis LKPI Starpol menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran masih menguasai suara pemilih di Pulau Jawa. Survei terbaru yang dirilis oleh LKPI Starpol menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran masih menguasai suara pemilih di Pulau Jawa dengan elektabilitas mencapai 37%. Selanjutnya, pasangan Anies Muhaimin berpeluang maju ke putaran kedua dan mengalahkan pasangan Ganjar Mahfud. Survei terbaru yang dirilis LKPI Starpol pada 10 hingga 24 Desember lalu, pasangan Prabowo Gibran masih mendominasi suara di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, pasangan nomor urut 2 ini mendapat 37,9% suara. Selanjutnya, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berada di tempat kedua dengan raihan 32,6%. Sementara pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hanya meraih 18,6% suara. Dengan survei terbaru ini, peneliti senior LKPI Starpol, Murtianto, memperkirakan pasangan nomor urut 1 berpeluang besar maju ke putaran kedua pemilihan presiden pada April mendatang. Jadi saya kira dengan melihat hasil survei ini, dengan responden di Pulau Jawa, pasangan Amin atau Anies Muhaimin ini layak untuk berada di putaran kedua. Dan untuk pasangan nomor urut 1, saya pikir nomor urut 2 sudah tahu ya bahwa dukungan dari elemen-elemen yang banyak dari mesin partai politik dan dari lainnya saking bahwa pasangan nomor urut 2 ini menjadi yang teratas di putaran pertama. Selain elektabilitas secara keseluruhan, 3 pasangan calon presiden juga dinilai memiliki keunggulan di provinsi tertentu. Seperti Anies Muhaimin di DKI Jakarta, sementara Prabowo Gibran unggul di Jawa Barat. Sedangkan Ganjar Mahfud menguasai Jawa Tengah. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Pemirsa, survei terbaru Lembaga Survei Nusantara atau LSN kembali menempatkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran di posisi teratas. Dalam survei yang digelar pada periode 28 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024 ini, survei menunjukkan tingkat elektabilitas Prabowo Gibran bahkan sudah mencapai 49,5%. Sementara pasangan Anies Muhaimin di tempat kedua dengan elektabilitas 24,3%. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud di posisi ketiga dengan meraih 20,5% suara. Keunggulan pasangan Prabowo Gibran ini juga berdampak pada pemilih Partai Gerindra yang memiliki elektabilitas tertinggi dan mengalahkan PDI Perjuangan. Dalam survei ini, LSN juga memperlihatkan bahwa mayoritas pemilih atau 70,8% menginginkan pemilihan presiden nanti hanya berlangsung 1 putaran saja. Paslon yang mana dari 18 partai peserta pemilu di bawah ini?
Berdasarkan hasil survei LSN kali ini, seandainya pemilu dilaksanakan. Pemirsa, kabar pemilu segera kembali dengan informasi beragam dukungan terus bergalir untuk para capres dan cawapres. Usai jeda. Pemirsa, beragam dukungan terus mengalir untuk para capres dan cawapres. Tidak hanya memberikan dukungan, kali ini juga para lawan memulai sosialisasikan cara pemilihan dengan membawa alat peraga pemilu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Tim Gerakan Rakyat. Presidium Nasional Gerakan Rakyat yang juga Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies Korean Muhammad Ramli Rahim melakukan roadshow dengan mendatangi simpul-simpul relawan, diantaranya Margonda, Cimanggis, Pondok Cabe, Srengseng, dan Batu Ceper. Melakukan roadshow. Kedatangan Ketum Korean disambut antusias para relawan. Kedatangan juru bicara Timnas Amin ini bukan hanya sekedar kegiatan seremonial saja, tetapi juga membawa alat peraga kampanye untuk digunakan para relawan demi memenangkan pasangan nomor urut 1. 2024. Ayo ke TPS, seberapa objektif? Relawan Prabowo Gibran Digital Team atau Pride meluncurkan gerakan Ayo ke TPS Pilih Prabowo Gibran sebagai bentuk meyakinkan pemilih untuk mencoblos pasangan nomor urut 2. Relawan Pride meluncurkan gerakan tersebut bersama sejumlah sukarelawan Prabowo Gibran lainnya. Koordinator Nasional Pride, Antoni Leong, menjelaskan sukarelawan memiliki 2 tugas untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran pada 14 Februari mendatang. Di antaranya bagaimana meyakinkan pemilih bimbang atau undecided voters untuk mendukung Prabowo Gibran, dan juga untuk memastikan pemilih Prabowo Gibran dapat hadir ke tempat pemungutan suara dan mencoblos pasangan tersebut. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah pegiat lingkungan hidup di Cianjur, Jawa Barat melakukan aksi cabut paku dari pohon. Gerakan penyelamatan pohon ini dilakukan lantaran banyaknya poster maupun alat peraga kampanye yang masih ditempel di sejumlah pohon dengan cara dipaku. Inilah aksi para pegiat lingkungan selamatkan pohon dengan menyisir sejumlah pohon di beberapa ruas jalan di Kabupaten Cianjur. Satu persatu paku yang menancap di batang pohon ini akhirnya dilepas. Aksi para pegiat lingkungan ini merupakan edukasi mengajak pihak-pihak terkait, terutama para calon legislatif maupun partai politik, untuk sama-sama menjaga lingkungan dan tidak memasang alat peraga kampanye di pohon. Sudah 1 jam kabar pemilu menemani Anda. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Kami kabarkan, Anda putuskan. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Ragam Perkara bersama dengan Prima Alvernia. Terima kasih, sampai jumpa.